Perbedaan jin, setan dan iblis dapat diketahui dari sifat-sifat dan perilakunya. Al-Quran dan hadis banyak bercerita tentang jin, setan, iblis dan malaikat. Mereka semua adalah makhluk gaib yang setiap muslim wajib mengimaninya. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 3. Gaib artinya sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, tidak tampak dan tidak dapat dijangkau akal manusia. Termasuk yang gaib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka. Mahsyar termasuk para jin, iblis dan malaikat. Pangkal iman kepada yang gaib ialah beriman kepada Allah. Lalu apa perbedaan jin, setan dan iblis? Dalam satu hadis diterangkan, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api. Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan, diceritakan, kepada kalian. Hai Muslim. Lalu bagaimana dengan setan, syaitan? Ibnu Jarir menyatakan, setan dalam bahasa Arab adalah setiap yang durhaka dari jin, manusia atau hewan, atau dari segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan dalam satu firman-Nya, kami jadikan para nabi itu musuh-musuh setan, yaitu dari jenis manusia dan jin. Quran Surah Al-An'am 112. Rasulullah bersabda, sungguh, aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar. Hr. At-Tirmidzi. Dari ayat dan hadis di atas digambarkan bahwa setan itu terbagi atas dua jenis, yaitu setan dalam wujud manusia dan setan dalam wujud jin. Dari sini ada indikasi bahwa yang namanya setan itu tidak selamanya identik dengan iblis. Allah menjadikan setan dari jenis manusia, seperti halnya setan dari jenis jin. Dan hanyalah setiap yang durhaka disebut setan. Karena akhlak dan perbuatannya menyelisihi akhlak dan perbuatan makhluk yang sejenisnya, dan karena jauhnya dari kebaikan. Tafsir Ibnu Jarir, bab 1 halaman 49. Ibnu Katsir menyatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Tafsir Ibnu Katsir, bab 2 halaman 127. Sebutan setan ternyata tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia. Setan merupakan semacam sifat buruk yang bisa dinisbatkan kepada jin dan bisa juga dinisbatkan kepada manusia. Adapun iblis sering disebut sebagai nenek moyang dari bangsa jin. Dia adalah makhluk yang durhaka kepada Allah sehingga terusir dari surga. Iblis ini memiliki nama asli Azazil, makhluk pertama yang membangkang perintah Allah karena menolak bersujud kepada Adam. Karena menolak perintah Allah, iblis pun dibuang dari surga dan menjadi musuh nyata bagi manusia hingga hari kiamat. Dalam rangka menjalankan misinya untuk menggoda manusia, iblis memiliki bala tentara dari bangsa jin itu sendiri. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah yang kemudian disebut dengan setan. Wallahu alam. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan atau jin. Berhati-hatilah. Jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk membersihkan bagian-bagian itu, yakni 1. Lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh syaitan atau jin. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap, karena itu, mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap dan membuat kita merasakan kantuk,
baik itu dalam waktu belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang sholat. Itu bagian dari salah satu cara syaitan masuk ke dalam tubuh manusia, melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karenanya lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan. Maka tutuplah dengan tangan dan membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitanirrajim, agar tidak terbuka hingga berhasillah syaitan masuk dan bersemayam di dalam tubuh kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, tutuplah. Karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. 2. Di bawah kuku manusia. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran dalam memanjangkan kuku. Bisa karena berbagai alasan, style, hobi, atau malas memotong. Kita dianjurkan untuk rutin memotong kuku, sunnahnya hari Jumat. Karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku gigi panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, potonglah, perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. 3. Lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika syaitan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan istinsak dan mengeluarkan air dari hidung, istinsar, 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. 4. Lubang telinga. Syaitan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia, meskipun saat tidur. Agar kita terlena saat tidur, syaitan menguasai telinga kita agar mereka bisa semakin melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia. Namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi bahwa ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. 5. Urat darah manusia. Sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam syaitan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Syafi'ah binti Huyai bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadits Muslim. 6. Lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir syaraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita dan berdoa, Allahumma janibna bisyaitan. Wa janibna syaitan wa marasaktana wakina, azabannar. Hanya dengan pasangan yang halal, bila tidak baca doa syaitan ikut saham yang kelak melahirkan keturunan yang berperilaku setan. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.
Sebab selain menjadikan tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut. Semoga bermanfaat.